Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Habibi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Tanah Merah. Saya akan melakukan aksi nyata modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasakan pembelajaran yang saya lakukan selama ini hanya berpusat pada guru, sehingga murid kurang bisa mengeksplor kemampuan dan kurang mandiri dalam melakukan pembelajaran. Setelah saya mengikuti modul 1, bahwa saya menyadari pembelajaran yang seharusnya yaitu berpusat pada murid, sehingga siswa bisa lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Saya belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, di mana pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 6 yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu konsep menuntun, bahwa seorang guru itu mampu menuntun anak-anaknya, mampu menuntun murid-muridnya dalam melakukan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang kedua tentang trilogi pendidikan, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengenalkan trilogi pendidikan. Yang ketiga yakni tentang pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa murid itu akan mengalami pembelajaran sesuai dengan keadaan alamnya dan zamannya. Saat ini zaman teknologi, maka siswa murid itu harus mengenal tentang teknologi. Yang keempat yakni budi pekerti. Pembelajaran tidak lepas dari peranan budi pekerti yang baik. Anak-anak dibekali sebuah karakter agar dalam kehidupannya nanti mampu mengimplementasikan di masyarakat sekitarnya. Yang kelima yakni pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bahwa anak-anak harus memiliki karakter yang sesuai dengan keadaannya, karakter yang membimbing mereka dalam kehidupannya, karakter yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Yang keenam yakni pendidikan yang berpusat pada anak, yaitu anak-anak, murid-murid bisa mengeksplor pengetahuannya, bisa mengeksplor pendidikannya, sehingga anak-anak, murid-murid bisa mendapatkan sebuah pembelajaran, mendapatkan sebuah pengajaran yang sesuai dengan keinginannya dan bidangnya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya mengubah metode yang awalnya bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid bisa lebih mandiri, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Hal yang
akan saya lakukan sebagai perencanaan. Yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik, di mana saya memberikan tes awal kepada murid-murid peserta didik, sehingga saya bisa melakukan sebuah tindakan lebih lanjut apa yang harus saya laksanakan. Yang kedua, saya melakukan konsultasi kepada kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pelaksanaan pembelajaran. Hasil dari asesmen diagnostik, kemudian saya diskusikan dengan teman-teman sejawat dan kepala sekolah untuk bisa mencari sebuah solusi dalam proses pembelajaran yang lebih baik. Ini adalah salah satu pelaksanaan sebelum saya melakukan pembelajaran. Saya melakukan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Kebetulan pada saat ini anak-anak habis melakukan pembelajaran olahraga, sehingga seragam yang mereka pakai itu masih olahraga. Kebetulan hari Sabtu adalah waktunya semua murid dan guru itu adalah olahraga. Selanjutnya, saya melakukan tes breathing sebagai langkah awal untuk memberikan semangat pada anak-anak bahwa pembelajaran yang akan kita lakukan itu bisa lebih menyenangkan dan tidak beban. Kemudian dalam proses pelaksanaan, saya memberikan materi kepada anak-anak karena materinya terkadang itu juga dalam situasi kelompok. Jadi saya membuat kelompok. Terkadang anak-anak kelompoknya itu silahkan memilih tempat kelompoknya masing-masing. Ada yang di luar, ada yang di dalam, sehingga anak-anak lebih enjoy, lebih rileks dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian hasil diskusi kelompoknya, kemudian saya lakukan praktikum karena saya memakai pembelajaran TIK, jadi anak-anak lebih banyak menggunakan komputer. Sebagai hasil diskusi kelompok, kita aplikasikan, kita refleksikan ke perangkat komputer, sehingga apa yang kita laksanakan di materi itu bisa kita aksi nyatakan di komputer. Kemudian di dalam lab komputer juga kita bisa melakukan refleksi, sehingga anak-anak bisa langsung mengoreksi hasil dari diskusinya, bisa disampaikan, dan kita juga bisa merefleksi anak-anak apa yang menjadi kekurangan atau apa yang menjadi masukan agar pembelajaran di komputer itu bisa lebih baik.
Tantangan dan solusi siswa merasa asing dengan ice breaking dan refleksi dikarenakan merupakan suatu hal yang baru bagi siswa dalam pembelajaran. Solusinya, saya akan membiasakan kegiatan ini dalam proses pembelajaran karena terbukti siswa lebih bersemangat dan antusias dalam pembelajaran. Saya juga akan mengimbaskan pada rekan sejawat. Berikut ini adalah testimoni dari siswa dan guru. Nama saya Safira Fisiliana dari kelas 8A. Terima kasih untuk Bapak Ivan karena sudah memberi pelajaran yang sangat menyenangkan karena ada speaking dan referensi sehingga saya sangat menyenanginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad, guru SMP 3 Tanah Merah, mengajar PPKN dan sebagai pembina pramuka. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Pak Ivan karena telah memberikan pembelajaran yang kreatif, yang mana metode-metode yang digunakan itu update, sehingga saya bisa mengembangkan cara mengajar yang baik dan juga kegiatan komunitas-komunitas seperti komunitas yang baru yang berkreasi. Itu adalah wawasan baru untuk saya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ivan. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad, guru SMP 3 Tanah Merah, mengajar PPKN dan sebagai pembina pramuka. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Pak Ivan karena telah memberikan. Itu sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya Ivan Habibi Eskom, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.2 yang berisikan tentang pada modul 1.2 ini saya mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, yang kelima inovatif. Di samping itu juga saya mempelajari tentang peran guru penggerak. Sebagai guru penggerak, saya mempelajari tentang menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi dengan semua pihak, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai guru penggerak, saya mengembangkan diri secara konkret yang sudah saya lakukan di kelas. Saya sudah mulai pembelajaran dengan berdoa bersama yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan speaking sehingga kita merasa lebih relaksasi dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di samping itu juga saya mengajak siswa untuk melakukan penelusuran pembelajaran secara online dengan menggunakan media YouTube dan Google. Siswa
mendapat tugas kelompok secara mandiri untuk berkolaborasi antar murid, sehingga siswa menemukan pola pembelajaran yang dia rasakan untuk lebih mengeksplor diri dalam pembelajaran. Nama saya Nelatul Rahmania, di sebelah kanan saya Ilatus Saada, di sebelah kiri saya. Siswa juga saya latih untuk melakukan peningkatan kepemimpinan siswa dengan budaya presentasi kelompok. Siswa selalu memberikan hasil kerjaannya untuk selalu dipresentasikan di depan kelas sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Saya juga sering berkolaborasi dengan guru yang lain dalam penyusun perangkat kurikulum merdeka, bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain untuk saling mengisi, untuk saling berkolaborasi, untuk saling merefleksi apa yang menjadi nilai-nilai positif dalam pembelajaran. Saya juga aktif dalam komunitas MGMP TIK Kabupaten Bangkalan. Sebagai guru TIK yang memiliki komunitas praktisi dalam MGMP seluruh kabupaten, saya senantiasa mengikuti kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi saya serta untuk berkolaborasi dengan guru-guru sesama TIK. Saya juga seringkali memberikan tutorial dan pelatihan guru dalam penginputan e-rapot. Karena di sekolahan saya sering menjadi ditunjuk oleh kepala sekolah dalam setiap kali pengisian entry rapot ke dalam sistem Dapodik atau e-rapot. Saya juga sering mengisi pelatihan, sharing dengan teman-teman sejawat untuk saling memberikan informasi tentang kurikulum yang saat ini lagi dikembangkan, kurikulum merdeka. Saya juga mengajak anak-anak untuk melakukan pembersihan dan pemilahan sampah organik dan anorganik sebagai cinta lingkungan yang digunakan untuk bahan proyek B5 sebagai wujud dalam mewujudkan pelajar profil Pancasila. Anak-anak saya ajak untuk mencintai lingkungan, anak-anak saya ajak untuk mengelola sampah-sampah sehingga sampah yang ada di lingkungan sekolah dapat dikelola dengan baik, dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik, sehingga tanaman-tanaman di sekitar sekolah dapat kita manfaatkan dengan melakukan pemupukan secara organik. Di samping itu juga, saya juga harus meningkatkan nilai kompetensi saya dengan cara mengikuti berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan organisasi profesi. Semisal, karena saya mengikuti organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia, maka saya seringkali juga mengikuti seminar-seminarnya. Saya juga mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun itu terkadang secara online. Saya juga meningkatkan kompetensi pelatihan saya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan pada saat pembuatan penilaian kinerja guru jenjang SMP. Demikian presentasi aksi nyata saya. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Ivan Habibi dari SMP Negeri 3 Tanah Merah
calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Izinkan saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.3 visi guru penggerak. Implementasi perubahan visi guru penggerak. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Jailani Supianto SPD, serta pengajar praktek Ibu Siti Murni Mandasari SPD. Visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan siswa berkarakter, berprestasi dengan pembelajaran menyenangkan berbasis teknologi. Dalam modul 1.3, aksi nyata saya tentang visi guru penggerak sebagai wujud implementasi dari rencana manajemen perubahan visi guru penggerak dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dalam menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Latar belakang saya yaitu berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa murid harus meraih impiannya berdasar kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga murid dapat meraih kebahagiaan setinggi-tingginya, baik di dalam keluarga dan masyarakat. Saya sebagai calon guru penggerak memiliki peran penting dalam menuntun dan menumbuhkan karakteristik kepemimpinan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dengan membiasakan dalam pembelajaran dan pengajaran di lingkungan sekolah. Latar belakang aksi nyata saya yaitu dengan paradigma inquiry apresiatif, saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi guru penggerak saya, yaitu mewujudkan siswa berkarakter, berprestasi dengan pembelajaran menyenangkan berbasis teknologi. Dari visi tersebut, saya mengejawantakan menggunakan salah satu aspek berkarakter melalui prakarsa perubahan diri, yaitu berupaya meningkatkan kepemimpinan siswa melalui aplikasi algoritma subelemen dimensi mandiri profil pelajar Pancasila. Adapun sebagai prakarsa perubahan bagja saya, perubahan mewujudkan peningkatan kepemimpinan siswa melalui aplikasi algoritma subelemen dimensi mandiri profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata saya mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri subelemen percaya diri. Sebagai tahapan pada aksi nyata saya, yang pertama yaitu persiapan, kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah refleksi. Pada tahap persiapan, saya mempersiapkan langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam aksi nyata visi guru penggerak. Di antaranya adalah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan serta Dewan Guru sebagai teman sejawat saya. Pada kesempatan lain, saya juga melakukan persamaan persepsi dengan teman sejawat tentang proses pengajaran dan pembiasaan murid dalam keseharian di lingkungan sekolah agar siswa dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mandiri. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan saya, mengajak murid untuk terus mengasah kemandiriannya dalam pembelajaran, memberikan kesempatan yang sama
dalam menyampaikan pendapat, memberi dukungan dan kesempatan saling bergantian dalam menjadi petugas upacara. Murid juga dapat mengeksplor dirinya dalam menggunakan teknologi berupa Chromebook untuk mengakses informasi global yang ada di internet. Pada tahap pelaksanaan juga, saya mengajak murid untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam penggunaan teknologi, sehingga rasa kemandirian dan kepercayaan diri tumbuh dengan baik. Saya juga mengajarkan pembiasaan murid untuk terus meningkatkan budi pekerti luhur, adat ketimuran, yaitu melakukan salim saat mau masuk dan selesai pembelajaran. Di akhir materi, saya juga memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung. Murid aktif menyampaikan pendapatnya dan argumentatifnya. Pada tahap terakhir, yaitu tahap refleksi. Pada tahap ini, saya melakukan refleksi hasil dari pelaksanaan bagja perubahan yang saya lakukan, berdiskusi dengan teman sejawat, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saran dan masukan dari teman sejawat serta kepala sekolah sangat bermanfaat bagi saya, sehingga saya dapat melakukan evaluasi dengan harapan di kemudian hari bisa lebih baik dan berdampak pada sekolah dan lingkungan sekolah. Adapun beberapa testimoni dari teman sejawat saya dan murid kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru agama di sini yang berkolaborasi dengan guru TK ini Bapak Ivan, saya menyampaikan terima kasih saya sebesar-besarnya atas program Prakasa Perubahan yang diampu oleh Bapak Ivan, juga melibatkan kami karena pembelajaran tersebut sangat berdampak terhadap proses pembelajaran dan pengajaran, sehingga menjadikan siswa kami dapat lebih percaya diri dan mandiri dalam belajar. Untuk itu kami sebagai guru agama ingin sekali Bapak Ivan terus melanjutkan program tersebut hingga selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fisliana dari kelas 8A, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ivan karena sudah memberikan pelajaran dan pengajaran tentang prakasa perubahan sehingga saya percaya diri dan mandiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Demikian aksi nyata saya pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya diri, teruslah berprestasi.
cita-citamu. Yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, satu cita yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku. Wujudkan semua angan dan cita-citamu. Percaya diri, teruslah berprestasi. Jangan pernah kau ragu untuk mengejar mimpimu, raih semua mimpimu, jadikan yang kau mau. Oh, jadikan bintangmu semakin bersinar, tunjukkan dirimu untuk jadi bintang masa depan. Satu cita yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku. Wujudkan semua angan dan cita-citamu. Yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, satu cita yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku. Wujudkan semua angan dan cita-citamu.
jadikan bintang semakin bersinar, tunjukkan dirimu untuk jadi bintang masa depan. Satu cita yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, wujudkan semua angan dan cita-citamu. Yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, satu cita yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, wujudkan semua angan dan cita-citamu. Percaya diri, teruslah berprestasi. Jangan pernah kau ragu untuk mengejar mimpimu, raih semua mimpimu, jadikan yang kau mau. Oh, jadikan bintang semakin bersinar, tunjukkan dirimu untuk jadi bintang masa depan. Satu cita yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, wujudkan semua angan dan cita-citamu. Yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, satu cita yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, wujudkan semua angan dan cita-citamu.
teruslah berprestasi. Jangan pernah kau ragu untuk mengejar mimpimu, raih semua mimpimu, jadikan yang kau mau. Oh, jadikan bintangmu semakin bersinar, tunjukkan dirimu untuk jadi bintang masa depan. Satu cita yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, wujudkan semua angan dan cita-citamu. Yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, satu cita yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, wujudkan semua angan dan cita-citamu. Percaya diri, teruslah berprestasi. Jangan pernah kau ragu untuk mengejar mimpimu, raih semua mimpimu, jadikan yang kau mau. Oh, jadikan bintangmu semakin bersinar, tunjukkan dirimu untuk jadi bintang masa depan. Satu cita yang hanya aku miliki, satu rasa yang ada di dalam hatiku, wujudkan semua angan dan cita-citamu.
yang hanya aku miliki. Satu rasa yang ada di dalam hatiku, wujudkan semua angan dan cita-citamu.